Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Untuk video kali ini nanti kami akan mencoba mengupas bagaimana implementasi kurikulum merdeka di tingkat SMA. Di tingkat SMA ini sangat banyak sekali pembahasannya. Paling tidak ada 6, yakni yang pertama adalah tentang karakteristik kurikulum merdeka secara umum, kemudian dilanjutkan ke karakteristik kurikulum merdeka secara khusus di tingkat SMA. Kemudian nanti yang ketiga tentang perubahan di SMA. Dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka ini apa saja yang berubah, bagaimana perbandingannya, nanti juga akan kami bahas di sini. Kemudian yang keempat nanti adalah tentang struktur kurikulum merdeka di tingkat SMA. Kemudian yang paling penting nanti adalah tentang alur pemilihan jurusan. Karena nanti di tingkat SMA mulai kelas 11 siswa-siswi kan diberikan fleksibilitas untuk memilih mata pelajaran pilihan mereka sesuai dengan bakat, minat dan juga cita-cita masing-masing peserta didik. Berarti bagaimana sekolah nanti mempersiapkan jurusannya dan bagaimana cara siswa untuk memilihnya nanti akan kami kupas di pembahasan ini juga. Dan yang terakhir nanti adalah tentang pembelajaran berbasis proyek. Karena di tingkat SMA ini sangat luas penjabarannya, maka mohon maaf untuk implementasi kurikulum merdeka khusus di SMA nanti akan kami bagi menjadi 3 video. Insya Allah ini sudah jadi. Hari ini kami upload yang pertama, yakni tentang perubahan-perubahan yang ada di tingkat SMA. Kemudian video yang kedua sudah kami upload juga, tapi kami jadwalkan besok jam 3 sore, yakni tentang struktur kurikulum merdeka. Dan video yang ketiga yang terakhir besok lusa jam 3 sore juga tentang bagaimana kita mempersiapkan alur pemilihan jurusan, bagaimana kita menentukan jurusannya, bagaimana anak-anak nanti memilih jurusannya, dan bagaimana contoh-contohnya nanti akan kami bahas di video yang ketiga. Kita mulai pembahasan yang pertama tentang karakteristik kurikulum merdeka. Ini saya kira Bapak Ibu juga sudah paham semuanya, tapi tidak ada salahnya jika kami mengulas sedikit supaya lebih mendalami tentang karakteristik kurikulum merdeka ini. Kita sudah paham semuanya bahwa karakteristik kurikulum merdeka ini ada 3, yakni yang pertama nanti fokus kepada materi esensial. Kalau dulu di kurikulum 2013 itu materinya sangat padat, materinya sangat luas, nanti di kurikulum merdeka bisa Bapak Ibu cek di buku guru atau buku siswa, materi pembelajarannya itu sangat simpel, sangat sederhana karena yang dibahas hanya materi esensial. Kenapa? Karena nanti yang didalami adalah tentang kompetensi dasar, terutama tentang literasi dan numerasi siswa. Kemudian karakteristik yang kedua, kurikulum merdeka nanti pembelajarannya akan dibagi menjadi 2, yakni intrakurikuler dan kokurikuler. Kalau intrakurikuler adalah pembelajaran seperti biasa di kelas, kalau pembelajaran kokurikuler nanti sekitar 25-30% dari alokasi waktu akan dialokasikan ke pembelajaran berbasis proyek, di mana setiap mata pelajaran nanti akan diambil 30% kalau di tingkat SMA untuk dialokasikan ke pembelajaran berbasis proyek. Tapi nanti di kelas 11 dan 12 hanya mapel-mapel umum saja. Kalau mapel pilihan nanti full semuanya pembelajaran intrakurikuler. Dan untuk pembelajaran berbasis proyek ini yang disasar sekali lagi bukan hasilnya, tapi yang terpenting adalah ingin mengembangkan soft skill serta karakter siswa, terutama untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah adanya fleksibilitas dalam melakukan pembelajaran sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik. Kalau di tingkat SMA ini fleksibilitas tidak hanya dimiliki oleh sekolah dan guru, tapi siswa nanti juga ada fleksibilitas dalam rangka mereka memilih mata pelajaran pilihan, yakni mulai di kelas 11 dan 12.
Bentuk-bentuk fleksibilitasnya paling tidak yang pertama nanti capaian pembelajaran disusun per fase, bukan per jenjang kelas. Capaian pembelajaran ini kalau di kurikulum 2013 kemarin itu KIKD, tapi nanti berubah menjadi CP, yakni disusun dalam satu paragraf, tidak dipisah lagi antara ranah pengetahuan, ranah sikap, dan ranah keterampilan, tapi sudah menjadi satu. Dan ini disusunnya per fase. Disusun per fase itu seperti apa? Karena nanti di tingkat SMA itu ada dua fase, yaitu fase E, yaitu khusus untuk kelas 10, dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Maka kelas 11 dan 12 ini nanti CP-nya hanya satu. Bagaimana Bapak Ibu nanti menjabarkan ke dalam tujuan pembelajaran, ke dalam alur tujuan pembelajaran, bagaimana kita membaginya di kelas 11 dan kelas 12. Insya Allah nanti di video kami juga sudah ada, sudah kami siapkan. Bapak Ibu jangan lupa untuk like dan subscribe supaya nanti ketika kami ada pembaruan video, Bapak Ibu langsung bisa menontonnya. Kemudian fleksibilitas yang kedua, jam pelajaran disusun per tahun bukan per minggu. Dalam pelaksanaannya mungkin nanti juga yang terjadi juga per minggu. Tapi pemerintah memberikan alternatif ketika sekolah pengen berinovasi, pengen menyusun struktur kurikulumnya nanti diberikan fleksibilitas. Misalnya matematika per minggu itu ada 4, berarti sekolah itu bebas. Mau per minggu 4 boleh, mau semester 1 6 jam, nanti semester 2 2 jam juga boleh. Yang penting total per tahun itu terpenuhi. Kemudian kita lanjut beberapa perubahan yang terjadi di tingkat SMA. Yang pertama sekali lagi bahwasanya di SMA nanti ada dua fase, yaitu fase E yaitu khusus kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Perubahan yang kedua, mata pelajaran PPKN nanti akan berganti nama menjadi Pendidikan Pancasila. Dan yang ketiga, mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah dunia digabung menjadi satu, menjadi mata pelajaran sejarah. Pada fase E, kelas 10 nanti belum ada penjurusan dan belum ada peminatan. Artinya pelajaran yang diambil oleh semua siswa itu sama, yaitu mata pelajaran umum, di mana mata pelajaran ini serupa atau mirip di SMP, termasuk IPA dan IPS. IPA dan IPS ini tidak dipisahkan secara spesifik, masih berupa mata pelajaran IPA. Tapi pada pelaksanaannya nanti ada 3 opsional pengorganisasian. Yang pertama namanya sistem blok, yaitu tim teaching dalam perencanaan, tapi dalam pelaksanaannya nanti guru mengajar secara bergantian. Misalkan nanti IPA di kelas 10 itu kan ada 6 jam. Misalkan minggu ini khusus untuk biologi, minggu depan 6 jam itu khusus untuk fisika, minggu depan misalnya 6 jam untuk kimia. Atau bisa jadi bulan pertama itu khusus fisika dihabiskan dulu, nanti di bulan kedua kimia dihabiskan dulu, nanti baru fisika baru diajarkan. Itu namanya sistem blok. Atau pilihan yang kedua yaitu integratif, artinya tim teaching dalam perencanaan dan pelaksanaan. Artinya guru fisika, guru kimia, guru biologi nanti berkolaborasi menyampaikan mata pelajaran bersama-sama. Berarti 6 jam pelajaran itu dipakai untuk ketiganya mengajar bersamaan secara tim teaching. Atau pilihan yang ketiga adalah berdiri sendiri seperti sekarang sebagai mata pelajaran. Dibuat jadwal ya seperti ini, fisika sendiri, biologi sendiri, kimia sendiri. Demikian juga nanti untuk mata pelajaran IPS. Dan tidak menutup kemungkinan 3 opsional pengorganisasian ini bisa dilaksanakan bukan hanya IPA dan IPS saja, tapi bisa jadi IPA dengan matematika, IPS dengan ekonomi bisa jadi. Tapi misalkan kok ingin seperti ini, seperti berdiri sendiri juga dipersilahkan. Sekali lagi, kurikulum Merdeka ini sifatnya bukan untuk menyusahkan, untuk mempersulit, tapi
ada ruang alternatif yang bisa dijadikan sekolah, bisa dijadikan Bapak Ibu untuk memilih proses pembelajaran. Kalau pengen seperti ini, seperti kurikulum 2013 berdiri sendiri juga tidak masalah. Mana yang terbaik, mana yang paling enak, mana yang paling efektif, itulah nanti yang akan kita pilih. Kemudian nanti di kelas 10, informatika ini juga wajib. Kalau dulu kan informatika kan menjadi pilihan, milih informatika atau prakarya atau PKWU. Tapi nanti informatika berdiri sendiri melanjutkan materi di tingkat SMP. Sekali lagi, informatika itu beda dengan TIK. Kalau TIK itu ranahnya kepada bagaimana kita memakai software, bagaimana kita menggunakan Microsoft Office, misalnya kita ngetik di Word, kita ngetik di Excel, bagaimana kita membuat PowerPoint. Tapi kalau informatika itu nanti lebih luas. TIK adalah salah satu bagian dari informatika. Bukunya sudah ada, nanti Bapak Ibu bisa melihat, mendownload di situs yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan untuk mapel prakarya nanti menjadi salah satu pilihan bersama mapel seni. Jadi nanti sekolah menyediakan pilihan, siswa nanti memilih salah satu, milih seni atau milih PKWU. Seni pun pilihannya juga ada banyak, ada seni rupa, ada seni tari, ada seni musik. Yang penting nanti siswa memilih salah satu. Untuk lebih jelasnya nanti ketika kita membahas di struktur kurikulum, nanti kita bisa melihat bagaimana bentuknya, bagaimana pilihannya. Kemudian kita masuk di kelas 11 dan 12, yakni di fase F. Nanti siswa mempelajari mapel umum dan mapel pilihan. Kalau mapel umum sudah pasti dipilih oleh semua siswa, dipelajari oleh semua siswa. Dan untuk mapel pilihan, nanti siswa memilih 4 sampai 5 pelajaran sesuai dengan bakat, minat, dan kecenderungan siswa dengan berkonsultasi dahulu bersama BK, wali kelas, dan juga orang tua. Karena nanti di SMA mulai kelas 11 nanti ada 5 kelompok mata pelajaran. Kita lihat dulu 5 kelompoknya itu apa saja. Yakni yang pertama kelompok mata pelajaran umum, yaitu mapel yang wajib diambil oleh semua siswa. Ada matematika, ada sejarah, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Nanti bisa kita lihat di struktur kurikulum. Kelompok yang kedua adalah kelompok mapel matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA, yakni ada biologi, fisika, kimia, dan informatika. Kalau di kelas 10 tadi informatika masuk mapel wajib, mulai kelas 11 dan 12 nanti masuk rumpun IPA. Tambah satu lagi matematika tingkat lanjut. Dan untuk kelompok MIPA ini nanti sekolah wajib menyediakan minimal 3 mapel. Sekali lagi karena minimal, kalau 4 atau 5 boleh ya jelas boleh, tapi minimal 3 mapel. Kemudian yang ketiga adalah kelompok mapel ilmu pengetahuan sosial, yakni sosiologi, ekonomi, geografi, dan antropologi. Sama seperti MIPA tadi, untuk kelompok IPS nanti sekolah juga wajib menyediakan minimal 3 mapel. Kemudian yang keempat adalah kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Jepang, atau bahasa apa saja. Yang penting nanti sekolah membuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Kalau yang ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan bahasa Arab juga silahkan. Kalau di lingkungannya itu banyak sekali siswa yang akhirnya akan bekerja di Korea, mau membuka Korea juga malah bagus. Kemudian yang kelima adalah kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya. Vokasi itu seperti SMK itu Bu, bagaimana siswa itu kalau lulus sudah punya keahlian, misalnya menjahit atau tata boga atau bengkel, itu termasuk vokasi. Nanti kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya ini hanya diberi waktu 2 jam pelajaran per minggu.
Untuk vokasi dan prakarya ini nanti ada fleksibilitas, bisa dikembangkan oleh sekolah bersama pemangku kepentingan setempat sesuai dengan potensi dan kebutuhan sumber daya manusia. Kemudian khusus untuk sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai sekolah keolahragaan dan seni, nanti ada lagi satu kelompok, namanya kelompok keolahragaan dan seni. Sekali lagi nanti kelas 11 dan 12 ada 5 kelompok. Sekolah membuka kelompok umum dan sekurang-kurangnya 3 kelompok pilihan. Kelompok umum tadi wajib dibuka dan ditambah minimal 3 kelompok pilihan. Misalnya IPA, IPS, dan bahasa misalnya. Atau IPA, IPS, dan vokasi misalnya. Sekurang-kurangnya kalau misalkan mau membuka 4 boleh enggak? Ya jelas boleh. Yang penting sesuai dengan sumber daya yang ada. Tadi sekolah membuka minimal 3 kelompok pilihan. Untuk siswa nanti mengambil mata pelajaran umum dan memilih 4-5 mata pelajaran pilihan sesuai bakat, minat, dan kecenderungan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut. Misalnya mengambil dari IPA dan IPS, boleh. Misalnya mengambil IPA dan bahasa, boleh. Yang penting minimal dari 2 kelompok. Dan dalam satu kelompok itu, siswa maksimal mengambil 3 mata pelajaran. Contoh di kelompok MIPA, siswa mengambil fisika, kimia, dan matematika lanjutan, boleh. Maksimal 3. Dan keseluruhan mapel yang diambil itu maksimal 5. Karena nanti untuk jam pelajarannya mapel pilihan ini adalah 5 jam pelajaran per minggu dan tidak diambil, tidak dikurangi untuk proyek. Berarti full 5 jam pelajaran itu untuk mapel pilihan. Dan ketika siswa nanti pengen berubah pelajaran bagaimana? Boleh, tapi hanya punya 1 kali kesempatan mengganti mata pelajaran pilihan dan hanya di semester 1 kelas 11. Kalau sudah lewat semester 1, berarti siswa tidak boleh berubah pilihan, termasuk nanti harus dilanjutkan di kelas 12. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk video yang pertama ini kami cukupkan sekian. Semoga bisa memberi pemahaman kepada Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita lanjut di video yang kedua dan ketiga. Nanti kami akan kasih contoh-contohnya. Siswa A pengen jadi dokter, berarti ambil ini. Siswa B pengen jadi pengusaha, berarti ambil ini. Siswa C mau jadi guru, mau kuliah fisika, berarti ambil ini. Nanti kami akan kasih contohnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, hanya sekian saja dulu. Insya Allah besok akan kami lanjut. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.